Marilah saya jemput guru-guru PKBH. Saya kata dulu untuk doa pemberkatan. Oke, semua berdoa. Cukup Bapak, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih sejarah yang indah pada hari ini, di mana anak-anak menamatkan zaman kanak-kanak mereka dan memulai zaman remaja. Tapi kami yakin Tuhan bahwa pembaharuan Tuhan bagi iman mereka itu bukan baru bermula, tetapi sejak dari kandungan ibu Tuhan sudah membuat mereka menjadi anak-anak yang baik, dan pemprosesian pembaharuan Tuhan itu tidak pernah berhenti, bahkan berlanjutan sampai Tuhan datang. Dan ini keyakinan kami Tuhan kepada anak-anak ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya semakin hari semakin terjadi peneguhan iman mereka, peneguhan kesaksian hidup mereka. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka ini. Kami berdoa dalam memulai zaman remaja ini Tuhan, tidak akan lari daripada perjuangan, karena berada di tengah-tengah arus dunia yang mencabar ini, di tengah-tengah dunia yang modern ini Tuhan. Dan semakin banyak kemajuan, semakin tantangan hebat bagi anak-anak ini untuk menghidupi kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, selagi Tuhan meneguhkan iman mereka, selagi itulah mereka tetap teguh untuk menjalani hidup, mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa yang mendampingi mereka sebagai orang tua, supaya Tuhan memberkati mereka untuk membimbing anak-anak ini datang kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa, siapapun yang ada di sekeliling mereka ini Tuhan, menjadi pendamping mereka, khususnya para pemimpin-pemimpin dalam sidang ini dan jemaat Tuhan di tempat ini, memiliki kesatuan untuk mendampingi mereka, menuntun untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menaruhkan roh kekuatan dalam setiap hati anak-anak ini. Oleh itu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menceraikan peneguhan iman mereka, peneguhan kesaksian iman mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak berharga di mata Tuhan, mari kita melihat dalam Markus pasal 10 ayat 14 dan 16. Ada dua pembacaan kita di dalam Markus ini dan di dalam Amsal. Markus 10 ayat 14 di 13 hingga 16 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya dia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, kejadian dalam bahagian ini, cerita dalam kejadian yang kita baca sebentar tadi ini menunjukkan pembawaan yang ramah dan lembut dalam memperhatikan anak-anak kecil, yang merupakan sifat baik Tuhan Yesus sendiri, sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan sifat ini bukan hanya mendorong anak-anak kecil untuk menyerahkan diri kepada Kristus sejak mereka masih kecil lagi, tetapi juga memberi peringatan yang paling penting dalam
dalam bahagian ini bukan anak-anak, tapi kalau kita membaca lebih teliti tentang kejadian ini, cerita dalam bahagian ini memberi suatu peringatan kepada orang-orang dewasa supaya selalu sadar akan kelemahan sifat kekanak-kanakan mereka. Karena sifat kekanak-kanakan harus tidak ada sifat kekanak-kanakan walaupun dia sudah dewasa umur dia, tapi masih kekanak-kanakan dari segi sikap bertanya. Jadi ini firman Tuhan ini cukup memberi peringatan khusus kepada bukan saja untuk anak-anak, tapi khusus kepada orang tua, orang-orang dewasa, supaya sifat kekanak-kanakan itu tidak menjadikan sifat kekanak-kanakan itu di dalam kehidupan, karena sifat kekanak-kanakan itu menjadikan mereka tidak berdaya dan tidak berguna akibat kelemahan itu. Nah, dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini. Pertama adalah tanggung jawab orang tua. Siapa saja yang merupakan orang tua anak-anak yang menengah hari ini? Katakan, yang merupakan orang tua daripada anak-anak yang menengah. Oke, seboleh-bolehnya kalau boleh yang menengah sebenarnya ini mesti ada orang tua kamu datang. Tapi mungkin ada di antara orang tua kamu yang menonton hari ini kan. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah pertama, anak-anak dibawa kepada Kristus. Tidak ada yang terunggul kita lakukan kepada anak-anak. Nomor dua, sudah yang membawa anak-anak kita pergi membagi pengajaran kepada mereka, suruh mereka belajar tinggi, itu nomor dua. Tapi yang pertama yang terunggul, tanggung jawab pertama kita adalah sebagai orang tua adalah membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Itu melebihi dari segala sesuatu, terunggul dari segala sesuatu. Mungkin kita boleh memberikan anak-anak kita kemewahan, memberi mereka pelajaran tinggi dalam hal dari sekolah atau dalam pelajaran dalam kerajaan. Tapi tidak ada yang menandingi tanggung jawab kita yang pertama itu bukan hanya memberi makan mereka, memberi pakaian kepada mereka, memberi apapun yang mereka mau, tapi tanggung jawab utama kita adalah membawa anak-anak kepada Kristus. Orang tua atau pengasuh mereka membawa mereka kepada Kristus supaya Tuhan menjamah mereka dalam bahagian ini. Menjamah dalam bahagian ini maksudnya supaya Tuhan memerintah dalam hati di orang anak-anak dan memberkati mereka. Nah, orang yang pertama adalah orang tua itu harus sangat peduli tentang jiwa. Kalau orang tua hanya peduli tentang pakaian anak-anak, peduli tentang pelajaran mereka, peduli tentang hal-hal jasmani anak-anak, tapi ada yang kurang memperhatikan jiwa, padahal adalah tanggung jawab yang pertama ditetapkan, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi kita harus sebagai orang tua harus peduli tentang jiwa anak-anak, merupakan bahagian yang paling penting, dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama orang tua mengenai anak-anak mereka, karena jiwa merupakan bahagian utama daripada kehidupan anak-anak. Apabila jiwa mereka baik, maka baiklah segala sesuatu. Seperti mana khotbah saya bahwa jiwa itu adalah menentukan pikiran, menentukan hati. Jadi bila perhatian itu utama kepada jiwa anak-anak, apabila jiwa mereka baik, maka baiklah hidup mereka. Dan para orang tua harus percaya bahwa berkat Kristus mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Jadi orang tua melakukan hal ini atas kesadaran bahwa Kristus dapat menjangkau dan mengubah hati mereka dengan bertindak dengan iman. Nah, khususnya ini adalah janji besar mengenai pencurahan Roh Kudus atas keturunan kita, yaitu melalui janji Allah kepada Abraham. Dan ini adalah khususnya janji besar mengenai pencurahan Roh Allah atas keturunan kita, berkatnya kepada anak-anak atau cucu kita dalam Yeremia 44 ayat 36, 30 ayat 3. Nah, yang kedua, yang tadi adalah tanggung jawab orang tua. Yang kedua adalah tanggung jawab anak-anak. Kamu dengarlah kamu anak-anak. Yang kedua adalah tanggung jawab anak-anak. Mari kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 1.
Dalam Amsal 3 ayat 1, berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan, perhatikan baik-baik, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Ini adalah tanggung jawab anak-anak. Tanggung jawab anak-anak adalah apa? Dalam Amsal 3 ayat 1 anak ini, bagaimana dimaksudkan dengan anak-anak yang berharga di mata Tuhan? Jadi kira-kira dalam pemikiran kamu, apa yang membuat kita berharga di mata Tuhan? Apakah kamu cantik, hidung mancung, panjang rambut, rapi, putih? Apakah itu yang dimaksudkan berharga di mata Tuhan? Tapi berharga di mata Tuhan adalah menyangkut jiwa, bukan tubuh, bukan jasmani, bukan apa-apa, tapi jiwa. Itulah yang Tuhan katakan, kamu berharga di mataku adalah menyangkut jiwa. Allah menganugerahkan kita kepada janji-janji yang berharga dan besar. Itu dalam 1 Petrus 3 ayat 4, itu berbicara tentang berharga di mata Tuhan. Allah menganugerahkan kita janji-janji yang berharga. Apa janji berharga itu? Yaitu keselamatan. Tidak ada janji yang berharga dalam keselamatan. Kita dianugerahi keselamatan jiwa. Jadi menjadikan yang pertama kita perhatikan di dalam bagian ini, anak-anak yang berharga di mata Tuhan adalah anak-anak yang pertama menjadikan hukum dan perintah-perintah Allah sebagai peraturan teguh, mengatur segala segi kehidupan, yaitu mentaati Tuhan. Inilah yang dikatakan berharga di mata Tuhan. Seperti emas yang dilebur dalam api, diproses dan timbul bercahaya. Dan apa yang dikatakan oleh Allah ini berharga di mata Tuhan itu menyangkut jiwa kita. Itu menjadikan hukum dalam bahagian ini Amsal, menjadikan hukum dan perintah-perintah Allah sebagai peraturan teguh, mengatur segala segi kehidupan yang selalu kita taati. Apa hukum Allah? Hukum pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan. Bila ada hukum Allah itu mengasihi Tuhan, maka itulah mengubah segala aspek hidup kita. Jika mengasihi Tuhan dalam jiwa kita, itulah yang akan mengubah cara pikir kita, hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah di dalam bahagian Amsal ini mendalaminya. Sebab tidak mungkin kita melupakan hal-hal yang pernah kita ketahui. Berarti mendalami, mempelajari tentang hukum-hukum Tuhan. Dan sepanjang kamu kelas pertama dari batita sampai tahun 6, kamu telah diajar oleh guru-guru sekolah minggu tentang kasih Tuhan. Dan selepas ini, kamu tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Melalui pemuda-pemudi juga melalui kebaktian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tanggung jawab orang tua membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Itu makanya orang tua tidak boleh memberikan 100% kepada tanggung jawab kepada guru-guru sekolah minggu ataupun guru-guru pendidikan moral di sekolah. Tapi pendidik utama anak-anak adalah orang tua. Itulah guru yang utama yang dimandatkan oleh Allah. Jadi itu dikatakan mendalaminya, sebab tidak mungkin kita melupakan hal-hal yang pernah kita ketahui. Dan apa yang telah sudah kamu ketahui melalui guru sekolah minggu tentang kasih Tuhan. Dan jangan lupakan itu. Dikatakan dalam mengingatinya. Oke. Di dalam ayat yang
Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada lo. Kalung, ini contoh kalung, cantik kan kalung si pastor. Kamu tahu kalung? Kalung ini ditaruh di mana? Begini? Begini kenapa? Kalung ini taruh di mana? Masih taruh? Di sini. Dan bila ada kalung kita yang cantik, kita di mana-mana pun kita kelihatan cantik. Artinya kalungkan itu, kalungkan. Dan seterusnya bilang dalam ayat yang seterusnya, ayat kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah itu pada lo hatimu. Ini dekat apa? Lo menandakan hati. Dikatakan ayat yang ketiga, kiranya kasih setia, kasihilah Tuhan Allahmu yang segenap hatimu, dan setialah kepada Tuhan yang segenap hatimu. Seperti kalung, perintah Tuhan itu, hukum Allah itu seperti kalung, dan seperti ditulis di dalam hati kita. Dan di mana-mana kita berada, kalung ini menghiasi diri kita. Dan di mana-mana kita berada, hukum Allah, perintah Allah menghiasi perilaku kita. Itu makanya kenapa orang sangat diberkati cara kita bercakap. Selalu orang diberkati dengan perbuatan kita, karena kita senantiasa mengalungkan, memakai, menggunakan perintah-perintah Tuhan, menulis hukum Allah itu di dalam hati kita. Dan inilah tanggung jawab anak dalam menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Dikatakan mengingatinya supaya kita selalu siap untuk menggunakannya, memakainya apapun terjadi dan apapun kesempatan itu akan datang dalam hidup kita. Kita tetap kalungkan hukum Allah itu dan tuliskanlah hukum itu dalam hati. Jadi anak-anak, perintah-perintah itu dan harus diselaraskan dalam segala sesuatu dengan baik dalam pikiran, dalam hati kita. Memusatkan, berpaut pada Roh Kudus, mau dipimpin seperti mana pembelajaran baptisan itu, kita harus rela dipimpin oleh Roh Allah, yaitu mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan-perkataan atau dengan lidah kita. Lidah ini tidak boleh dipercayai, hanya jiwa dari Roh Allah yang boleh dipercayai. Tetapi mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berkat ketaatan yang terakhir, setelah kita mengkalungkan hukum dan perintah Tuhan dan menuliskan hukum itu dalam hati kita, maka itu akan mengubah cara pikir, mengubah hati kita, dan mengubah pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkat ketaatan dan kesetiaan dalam ayat ini, dalam pasal Amsal 3 ini adalah yang pertama, panjang umur. Tapi saya selidiki, maksud sebenarnya bukan panjang umur yang lagi mata, tidak. Panjang umur yang dimaksudkan, ada orang yang 2 tahun, 3 bulan lahir sudah meninggal. Tapi panjang umur yang dimaksudkan di sini bukan hanya dia memperpanjangkan sampai 10 tahun, tapi maksudnya di sini adalah sepanjang hidup kita itu adalah dalam kesejahteraan. Maksudnya sepanjang hidup kita itu sampai Tuhan waktunya untuk kita itu, dimaksudkan di situ adalah kita akan menikmati damai sejahtera dari Allah meskipun mengalami banyak tantangan. Kedua adalah mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah maupun manusia. Artinya
yang baik. Berkat yang seterusnya adalah Allah meluruskan jalan. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hidup kita ini sebenarnya Tuhan sudah tentukan jalan lurus saja mencapai keselamatan. Tapi selagi kita hidup ini, kadang-kadang ada yang menarik kita ke kanan, ada yang menarik kita ke kiri. Tetapi dia bilang, Tuhan, berkat orang yang setia dan taat kepada Tuhan adalah Dia akan meluruskan jalannya sampai kita mencapai garis yang Tuhan tentukan pada saya dan saudara. Jadi oleh itu pada waktu kita membuka, melepaskan, mengasihi Tuhan, dosa yang membuatkan hukum Allah, perintah Allah itu putus, akhirnya kita terpisah dari Allah. Oleh itu anak-anak, peliharalah hukum yang Tuhan sudah anugerahi, janji keselamatan yang Tuhan anugerahi kepada kita. Jadi sekarang ini kamu sudah mencapai dewasa, sudah mulai, bukan dewasa lagi, sudah mulai kepada tangga untuk pendewasaan. Di satu proses yang panjang lagi kamu ini. Tapi itu makanya kamu harus setia dan Tuhan. Itu kalungkanlah itu. Kalungkan kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan kita. Tetapi kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada hati kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan berbicara tentang tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab anak-anak. Kami berdoa supaya dalam melakukan tanggung jawab ini kami diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu semua adalah inisiatif anugerah, itu adalah inisiatif Allah. Tetapi perintah-perintah Tuhan itu karena ada perintah maka ada tanggung jawab. Jadi walaupun itu adalah inisiatif anugerah Allah kepada kami, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen yang sungguh-sungguh untuk memelihara hukum-hukum dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang telah mendengar pada hari ini, terlebih kepada anak-anak. Bila mereka memulai hidup mereka dalam alam remaja, kiranya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Mereka siap untuk diproses oleh Tuhan dan senantiasa kuat menghadapi proses-prosesan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun apapun tantangan yang mereka hadapi